Selamat pagi. Kuliah pada pagi hari ini adalah mengenai kelanjutan dari pemrograman Android. Jadi, kita akan menganimasi burung. Saya buat project namanya project burung. Oke, ini jadi tadi dari sini start new project, kemudian saya isi burung gitu ya. Ya, oke. Nah, kemudian akan muncul seperti biasa, akan muncul screen seperti ini. Nah, kita perlu untuk gambar-gambar, berarti kita perlu kanvas. Nah, kanvasnya ada di sini, di drawing and animation ini. Sini ada kanvas, ya. Ini taruh saja di sini. Nah, kemudian ya ini propertinya. Propertinya kita set kanvas itu lebarnya penuh, berarti penuh selayar gitu ya. Kemudian tingginya kita isi berapa? 300 misalnya gitu. Nah, supaya tidak penuh. Tapi kalau mau penuh juga boleh gitu ya. Ini masih ada sisa di sini untuk tambah button atau apa gitu ya. Sementara gini. Baik. Nah, kemudian kita akan menggerakkan gambar. Nah, gambarnya itu kita pasang juga di sini. Kita pasang image sprite di sini ya. Image sprite tadi kanvas, sekarang image sprite. Image sprite taruh di atas kanvas di sini ya. Boleh di mana saja nanti ini akan ini memang akan bergerak-gerak gitu ya. Oke, itu terus. Nah, di sini kalau kita lihat propertinya, di sini properties image sprite itu ada enable, kita biarkan, heading kita biarkan, height, width, sementara kita kosongkan dulu. Nah, ini ada picture ini yang penting ya. Picture, nanti akan kita menampilkan apa? Kita akan menampilkan burung. Oke, maka kita pakai upload burung. Nah, kalau saudara sudah punya gambar burung, maka saudara bisa langsung upload di sini. Tapi kalau belum, kita boleh cari di internet dulu. Oke, kita cari di internet dulu. Burung atau bird gitu ya, biar banyak ya bird. Nah, kita cari image. Di sini ada image. Nah, cari burung yang bukan foto, tapi yang clip art gitu ya. Ini foto-foto. Berarti kita pakai tools di sini. Nah, ini pakai tools, kemudian type di sini kita pilih yang clip art atau line drawing ya. Kita pilih clip art. Nah, di sini ada gambar burung-burung yang banyak di sini ya. Nah, kemudian saudara pilih salah satu yang misalnya yang ada arahnya ya. Seperti ini misalnya atau ini gitu ya. Oke, saya pilih yang ini misalnya ya. Nah, ini. Nah, kemudian ini kita simpan. Klik kanan, save image as. Nah, kita masuk ke gambar di sini. Ini namanya bird blue ya, kita namakan bird blue. Oke. Biru itu ya. Oke. Baik, kita kembali ke tab-nya tadi. Ini mana tadi? Tab-nya tadi mana? Nah, ini. Dusul-dusul. Nah, mana tadi mau hilang? Jadi ini mengganggu. Oh ini ya. Ini ya. Nah, kita akan pakai itu tadi gambarnya ya di sini.
Ini ada mana tadi? Picture, ini picture. Nah, saya sudah download tadi, upload. Kita pilih gambarnya di sini. Nah, ini yang bird blue tadi ini. Ya. Open. Nah, oke. Nah, di sini akan muncul bird blue-nya seperti ini. Ya. Nah, ternyata penuh satu layar. Gambarnya terlalu besar. Oke. Kita kurangi. Nah, caranya ya ini mengatur height itunya ya. Kita isi aja misalnya 50 gitu ya mungkin ya. 50 pixel ini juga 50. Nah, itu jadi kecil ya. Sudah muat dalam apa kanvasnya itu nih. Nah. Oke. Ya, sudah. Ini sementara kita pasang itu satu burung, kemudian nanti kita akan buat program burung ini akan bergerak sesuai dengan posisi ditekan. Jadi misalnya saya tekan di sini, maka dia burungnya akan bergerak ke sini. Saya tekan di sini, burungnya akan bergerak ke sini. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi properties di situ untuk apa? Untuk sprite-nya, image sprite-nya. Ya. Rotate ini kita on-kan, speed. Nah, speed itu digunakan untuk bergerak. Jadi kalau apa mau bergerak ini akan di speed akan diisi gitu ya. Ini 0 berarti dia diam. Visible artinya muncul, posisi sekarang ada di sini. Ya. Terus heading tuh ngadepnya kemana gitu ya. Jadi kalau ini saya isi ke kanan tuh 0, kemudian kalau ini saya isi 90 berarti dia akan ke atas gitu ya. Ya, defaultnya nanti akan ke atas gitu. Atau 190 berarti dia akan ke kiri gitu ya. Nah, nanti kita akan atur supaya dia mengikuti arah dari posisi yang kita klik. Jadi sementara kita nolkan dulu. Baik, ini cukup desainernya kita cukup itu. Sekarang kita pindah ke blok di sini ya. Blok. Nah, bloknya di sini masih kosong karena kita belum buat program memang. Nah, sekarang apa yang perlu diambil? Nah, kita ambil di sini kanvasnya gitu ya. Jadi kalau kanvasnya itu apa ditekan maka dia akan ke situ. Oh ya, ini namanya masih image spread. Saya ganti dulu ya supaya kelihatan nanti. Oke, desainer lagi. Ini saya rename dulu ya. Bukan image spread tapi burung gitu ya. Ya, oke. Ya, ini jadi burung. Oke, saya kembali ke blocks. Nah, ini sekarang jadi burung ya. Nah, saya akan klik canvas dulu. Ini. Nah, di sini akan muncul pilihan. Wah, ini. Oke, saya kecilkan dulu supaya kelihatan banyak. Nah, ini. Nah, ini ada do untuk when flung, when touchdown, when start up. Kemudian yang ini adalah call-nya. Nah, kita akan pilih yang touchdown. Artinya kalau kanvasnya ditekan, maka burungnya akan datang ke situ. Gitu ya. Kemudian touch up berarti kalau dilepas. Nah, kalau dilepas berhenti. Jadi kita pasang ini touch up-nya dulu. Nah, ini. Kemudian nanti ada touchdown-nya. Ya. Nah, pada saat touch up, ini akan mengarahkan burungnya ke sini. Nah, burungnya itu ada di sini, burungnya. Dia itu punya ini. Yang penting adalah ini. Point direction. Jadi arahnya berpindah ke axis itu. Kemudian dia akan bergerak. Kemudian supaya bergerak maka speed-nya diisi gitu ya. Oke. Jadi ini point direction, saya masukkan ke sini.
Nah, point direction dia ke x-nya adalah ini dari apa? Dari koordinat tempat ditekan itu, maka dia akan masuk ke sini. Sini. Nah, y-nya ini. Ya. Nah, maka dia akan mengarah point direction itu, point in direction berarti dia akan mengarah arahnya itu ke titik yang ditekan tadi. Nah, supaya bergerak maka di set speed-nya, set speed-nya. Ini set burung speed. Nah, kita cari set burung speed. Nah, ini set burung speed. Nah, ini tempelkan sini. Nah, diisi sesuatu yang bilangan tidak nol gitu ya. Misalnya ini math, saya isi ini dari sini masukkan ke sini. Nah, diisi 5 misalnya gitu. Maka dia akan bergerak dengan kecepatan 5 gitu ya. 5 sekali jalan dia 5 gitu ya. Oke, ini sudah. Kemudian ini pada saat ditekan di kanvas. Nah, kemudian kalau dilepas, jadi pada saat dilepas maka berhenti burungnya gitu ya. Maka kita pakai kanvas lagi, tapi yang touch up. Touch up berarti dia melepas. Nah, touch up berarti berhenti. Nah, kita set aja kecepatan burungnya itu jadi 0. Jadi kita duplikat, taruh di sini, ini dijadikan 0. Maka mestinya dia akan berhenti. Nah, maka dia akan berjalan kemudian berhenti. Nah, ini kita bisa coba koneksikan ke HP-nya gitu ya. Oke. Saya coba koneksikan. Seperti yang kemarin dari connect, tapi saya ini ingin menampilkan HP saya dulu gitu ya, supaya kelihatan di layar juga. Ya ini, ya, oke, kembali ke ya. Oke, ini diaktifkan dulu MIT mati lagi. Oke, saya jalankan lagi, putus ini ya. Ini MIT-nya dijalankan, oke. Ya. Oh, ini tadi connect yang lama. Ya, ini saya connect. Connect companion. Nah, ini mestinya ini. Ini saya scan, ini saya potret pakai QR code-nya itu. Nah, berhasil, kemudian dia akan connect. Ya, itu sudah connect. Mana tadi? Nih. Nah, ini ya. Ini sudah connect. Nah, itu sudah kelihatan burungnya. Terus ini mana tadi program ini? Nih ya. Ini Android-nya. Ya. Oke, ini saya on top aja. Nah, ini. Nah, ini kalau saya klik dia akan datang ke situ, saya lepas berhenti gitu ya.
Ini saya klik, dia akan datang ke situ burungnya. Ini saya klik di sini, dia akan ke sini, gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Nah, saya lepas, berhenti. Ya. Saya tekan di sini, dia akan datang ke situ. Saya tekan di sini, dia akan ke situ. Ya, itu hasilnya ini. Ya. Jadi sudah bisa menjalankan burungnya itu untuk berjalan sampai berhenti di kalau dilepas berhenti. Ya. Oke, ini programnya hanya kecil. Tuh. Nah. Jadi kita pakai when touchdown dan when touch up. Touchdown-nya berarti pada saat ditekan, kemudian touch up pada saat dilepas. Jadi kalau hanya ditekan sebentar ya dia hanya bergerak sebentar gitu ya. Makanya kalau ingin supaya datang ditekan terus, ya, maka dia akan datang. Terus dilepas dia akan berhenti. Nah, ini akan datang, lepas berhenti gitu. Nah itu program untuk membawa burungnya bergerak ke titik di mana kita menekan gitu. Nah. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk ini? Belum, Pak. Belum ada, oke. Maaf, Pak. Ya. Boleh lihat desainernya? Soalnya tadi saya ketinggalan. Oh ya, desainernya ini. Ya. Desainernya canvas dan image sprite. Image sprite. Ini canvas. Hanya ada 2 komponen. Nah. Nah, saudara bisa nambah-nambahkan apa misalnya tombol untuk berhenti misalnya apa memindah ke tengah misalnya atau memindah ke pinggir atau ke mana gitu ya. Untuk mengontrol ini burungnya itu. Nah, misalnya tombol user interface ya, user interface button. Masukkan ke sini, mana tadi button ini. Nah, ini. Oke, ini saudara di propertiesnya diisi. Nah, ini. Tengah misalnya gitu ya. Di tengah. Dia akan apa? Harapannya kalau diklik maka burungnya akan berada di tengah di sini gitu ya. Nah, bagaimana menentukan tengahnya itu? Ini kalau ditekan berarti dia akan ke situ. Ini button ya, namanya button 1. Klik tadi ada canvas dan ada burung. Nah, kalau kita lihat di canvas. Nah, ini canvas yang tadi di sini. Nah, ini. Oke, kita kembali ke bloknya. Nah, ini kanvasnya. Nah, di sini ada beberapa method dan event. Ya, ini eventnya adalah when. Itu berarti kalau ada when itu berarti event. Ya. Artinya kalau di-trigger sesuatu maka dia akan jalan. Kemudian ada yang ungu. Yang ungunya adalah apa metodenya, prosedurnya gitu ya. Yang ini bisa ditampil, ya bisa kita panggil. Ini ada draw shape, draw tag, get pixel shape, terus macam-macam di situ. Nah, yang hijau ini adalah properti. Ya, propertinya ini yang kita manfaatkan. Misalnya di sini ini ada height dan width. Ya. Height itu berarti tinggi kanvasnya, kemudian width itu adalah
lebarnya, ini canvas width ya. Nah, kita bisa isi, bisa kita ambil, kemudian karena di tengah berarti kita bagi dua gitu ya, posisinya maksudnya kita bagi dua. Oke, jadi canvas width dan canvas height itulah yang kita akan pakai nih untuk menentukan posisi dari burungnya itu. Kalau tombol ditekan berarti burungnya yang kita isi ya, burung. Mana tadi? Button ya, button. When click ya, when click itu berarti ditekan ya. Tekan klik itu berarti ditekan dan lepas gitu ya. Tidak sekedar ditekan saja tapi dilepas. Tekan dan lepas itu klik. Oke, ini kita pilih when click. Oke, ini yang tadi sudah, ini saya pindah ke sini. Oh, nabrak ini ya. Nih. Oke, supaya kelihatan. Nah, ini akan men-set burung posisinya itu di lokasi di kanvasnya itu. Nah, berarti kita cek burung di sini. Nah, di sini ada set. Set. Nah, set burung X, set burung Y. Ini adalah posisi dari burungnya itu. Set burung X ini dan set burung Y. Kita ambil lagi burung set burung Y ini ya. Nah, ini diisi dengan kanvas tapi dibagi dua gitu kan, berarti kita pakai mesh dulu. Dibagi, baginya mana? Baginya, ya ini baginya. Ini baginya. Ini kanvas untuk X itu berarti kiri kanannya, berarti lebarnya ya. Lebarnya kanvas width. Kanvas width. Namanya kanvas 1 karena cuma satu kanvasnya. Nah, ini dibagi dua. Duanya adalah dari sini mesh 2. Nah, gitu. Ini diisi 2. Maka dia akan dibagi 2. Oke, yang ini mirip, cuma nanti diganti. Saya copy saja, duplicate. Kemudian saya tempelkan di sini, tapi yang ini bukan width-nya, tapi height. Ini height. Height dibagi 2. Nah, gitu. Maka kalau diklik, burungnya akan berpindah ke situ. Set X dan Y-nya gitu ya. Kemudian, nah bisa juga selain pakai itu, pakai yang burung. Ini. Move to, dia akan langsung X-nya diisi ke sini. Ya, itu salah satu cara. Oke, kita pakai cara ini dulu. Ya, ini. Nah, ini sudah ada tombolnya. Nah, dia akan ke tengah, ini ke tengah di situ. Pakai ini saya klik itu, maka dia akan bergerak ke tengah. Ya. Nah, itu buttonnya. Nah, saudara bisa nambah macam-macam di sini ya, untuk misalnya memperbesar juga bisa ya, memperbesar ukuran burungnya dengan mengganti tadi width, height dari burungnya, bukan dari ini. Kalau ini kanvas tuh lebar dan tinggi kanvas. Nah, burungnya juga punya width dan height. Nah, kita bisa atur lebar tingginya sehingga dia bisa membesar. Kalau
ingin ya. Nah, misalnya diperbesar diperbesar berapa 10% atau 25% atau 50%, nah, bisa juga gitu ya pakai persen. Tapi bisa juga langsung ditambah 10 misalnya gitu ya. Oke, kita coba tombol lagi. Nah, tombolnya designer dulu, desain. Tombolnya di sini user interface, button. Oke, ini nggak tambah, nggak kelihatan. Oke, nah buttonnya saya tambahkan di sini misalnya, nih. Terus teksnya diganti, nih, perbesar misalnya gitu ya. Nah, ini perbesar. Nah, seperti tadi ini kalau diklik, mestinya dia akan memperbesar itu burungnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, seperti tadi ini dicari di bloknya, di blok, ini blok, ya. When button 2, karena tadi namanya button 2 ini ya. Nah, berarti ini button 2, when klik lagi misalnya. Nah, sekarang ukuran burungnya yang diubah. Nah, itu sebenarnya mirip dengan ini gitu ya, mirip dengan ini. Jadi kita bisa duplicate di sini, ini tadi duplicate ini. Nah, ini saya pasang di sini ya. Nah, width-nya sama dengan width ditambah 10, maka operasinya berbeda. Maka ini saya ganti, ini saya buang dulu ya. Oke, nah sekarang operasinya tambah itu ini. Ini berasal dari get. Burungnya itu punya get. Burung width. Burung width. Mana burung width? Oh, ini burung width. Burung width taruh di sini. Ini saya taruh depan ya supaya ya ini ditambah gitu ya. Ini yang isinya 10 dari math yang paling atas ada bilangan ini, tapi ini kita isi 10. Ya. Oke, ini berarti labelnya bertambah 10. Nah, sekarang untuk tingginya juga, maka ini kita duplicate saja, ini diganti bukan width tapi height. Ini juga height. Oke. Jadi saudara bisa ngambil get dari sini kemudian pasang sini atau mengubah yang di sini. Kalau di sini ada drop down nih berarti kita bisa diubah gitu ya. Nah, jadi boleh seperti itu. Kalau sudah tahu ya bisa langsung diubah di situ. Nah, ini perbesar 10. Oke. Jadi ini di tengah, Oke, ini di tengah tadi. Ini akan di tengah. Nah, ini akan membesar gitu ya. Burungnya membesar. Gitu. Ya, tuh button di sini ya. Bisa diperbesar. Oke. Di tombol-tombolnya bisa seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan?
Sudah jelas semua, baik. Ya, oke, itu salah satu bentuk animasi ya. Ya. Oke, jadi gambar itu yang image spread itu bisa bergerak, artinya dia sebetulnya berpindah posisi gitu ya. Dengan mengubah nilai X itu maka dia akan berpindah posisi. Nah, kalau yang tadi ada speed ini berarti dia akan berpindah posisi setiap interval tertentu dengan kecepatan yang di-set di speed-nya itu. Nah, dengan arah dari direction-nya. Dia akan ke sana gitu ya, bisa. Nah, sebenarnya direksinya itu bisa posisi apa XY ini atau arah, misalnya ke atas, ke bawah, ke samping gitu bisa ya. Jadi tadi kan ini speednya 0 ya, ini speednya 5. Nah sekarang saya buat tombol lagi misalnya untuk mengubah arahnya. Nah, arahnya bisa diubah dengan tombol. Nah, misalnya desain lagi. Saya pasang tombol lagi, button. It's buttonnya di sini. Button. Nah ini apa misalnya teksnya atas misalnya, berarti dia akan arahnya ke atas misalnya ya. Ini buttonnya sekarang menjadi button 3 karena dia ada 3 ya, button 3 ya. Oke, kemudian kita lihat bloknya. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk buttonnya itu button 3 ya, button 3 klik sama seperti tadi, button 3 klik ini. Ini digunakan untuk mengubah arah burungnya itu. Ya. Nah, burungnya berarti nanti di sini kalau diklik burungnya akan mengarah. Nah ini ada apa? Ada yang ini ungu yang bounce itu berarti dia akan apa? Berubah ke sana ke kalau nabrak pinggiran dia akan berbalik atau mantul. Ya ini pilihannya ada bounce, call it wide, move into bound, move to itu berarti ke arah titik tertentu, point direction ini ke titik ke titik koordinat, kemudian point toward to target berarti akan ke sprite yang lain. Nah kita bisa set headingnya ini ya, set headingnya. Set headingnya. Ini. Ya. Nah, ini kita set suatu bilangan. Nih. Nah. 0 itu ke kanan, jadi 0-nya itu ke kanan. Kemudian 90 itu ke atas, berarti 90 ini ke atasnya. 190 ke kiri, kemudian 270 itu ke bawah. Nah, satu lingkaran itu 360 derajat itu ya. Jadi ke kanan 0, ke atas 90, kemudian ke kiri 180. Gitu. Nah, nih. Ini sudah button 3-nya ini saya tengahkan dulu misalnya sahabat besar bisa, ini saya ke ataskan. Nah, dia akan mengarah ke atas gitu ya. Di mengubah headingnya itu maka dia akan ke situ. Nah, ini ke sini ini karena ditekan seperti tadi, kemudian saya atas ya akan ke atas lagi gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengatur kapan dia mengarah ke arah tertentu dengan ini. Nah, bagaimana kalau setiap diklik dia berputar gitu ya, berputarnya 10 derajat misalnya gitu. Nah, berarti di sini
bukan atas, ini mestinya ganti putar gitu ya. Oke, kalau saya ganti putar, saya buat button lagi bisa ya, button lagi, desain lagi, sorry, mana tadi? Ini desain lagi, saya button lagi, ini ada button, saya pasang di sini. Oh ya, ini belum diatur. Ya, button 4. Nih. Button 4. Nih. Putar namanya, putar. Putar. Nah, gitu. Putar. Nah, gitu. Kemudian putar itu kita isi lock. Nah, di sini 4 ya. When click. Nah, itu seperti ini. Headingnya diubah, tapi kita duplicate saja di sini. Ini saya pasang di sini. Nah, ini yang kita ubah, bukan to 90 tapi suatu nilai get-nya itu ditambah 10 gitu. Berarti burung dia punya headingnya burung heading gitu ya, burung heading, mana burung heading? Burung X, burung heading. Nah, ini burung heading. Ini saya tempelkan ke sini. Ini ditambah 90 gitu. Berarti kita perlu math-nya dulu, tambah math. Tambah, mana tambahnya? Nih ya. Ini burung heading, ini ditambah 10. Ini kita ganti 10. Misalnya ini, kemudian bisa taruh di sini. Nah, tuh. Ya. Oke, nah ini kalau tadi di tengah, kemudian di atas, ini putar. Nah, dia akan ditekan-tekan, dia akan berputar 30 derajat. 10 derajat. Setiap kali diklik 10 derajat putar gitu ya. Nah, putarnya putus lagi. Oke. Ya, putarnya 10 derajat. Positif berarti dia counter clockwise, berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Oke, ini kita bisa isikan di sini PBFLKG, kita isi ke sini juga bisa. PBFLKG. Connect with code. Dia akan connect. Nah, itu. Oke, ini kita tengahkan, putar tadi, ini putarnya. Jalan ke atas ya, ke atas. Ini ke atas, putar lagi bisa ya. Besar bisa sambil diputar. Nah, itu untuk menggerakkan burung di situ. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, oke ya. Kalau tidak ada, kita akan ke project satu lagi. Ya, ini saya bawakan dulu. Ya, ya di ini alamat ini ya.
App Inventor MID Explorer AI2 tutorial. Di situ ada tutorial. Nah, saudara bisa melihat banyak sekali di sini mengenai tutorialnya. Gitu ya. Saudara klik. Nah, ini ada difficulty yang advance, itu berarti lebih sulit gitu ya. Nah, yang mudah-mudah yang basic. Nah, basic misalnya ada basic. Ya, ini basic misalnya. Paintport basic. Kemudian ini Hello Kodi basic. Ini Paintport juga basic. Hello World itu yang Hello World-nya basic. Kemudian nah ini basic, ada yang intermediate, ada yang basic, ada yang basic, intermediate ya, ada yang advance, so yang lebih sulit difficulty-nya. Nah, kita akan mencoba yang ini basic, tapi yang ini Molymos ya, Molymos itu. Nah, kita coba, kita bisa klik di sini link to tutorial. Nah, di situ. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana membuatnya, urut gitu ya di situ. Oke, ini saya copy, saya masukkan ke eloknya, mana eloknya? Eloknya ini eloknya. Eloknya ini yang di pemrograman sih ya. Ini saya tambahkan untuk URL. Nih tadi ya namanya. Ini tadi adalah tutorial saya. Tutorial Molymos. Nah, saudara bisa mengikuti di situ. Save. Oke. Nah, ini saudara bisa klik di sana. Ya, isinya seperti tadi. Isinya tadi, mana tadi? Ini Molymos nih ya. Nah, ini dia akan bentuknya seperti ini. Ini ada apa? Gambar seperti tadi, kemudian di sini ada score, ada reset. Nah, jadi ini seperti game gitu, cuma ya sederhana. Kita disuruh untuk setelah jalan tadi nanti suruh untuk memukul atau mengklik atau men-tap gambarnya itu. Nah, gambar ini bergerak-gerak aja. Kalau kena maka dapat skor, gitu. Skornya naik. Gitu. Jadi cara kerjanya gitu. Nah itu maka kita bisa ini bentuknya akan seperti ini. Nah ini yang perlu diisi adalah ada kanvas, kemudian image seperti tadi, yang di set adalah propertinya ini, kemudian ini ada kanvas, image, ini mulainya itu image, kemudian buttonnya dari set, ada label, ada suara, ini ada suaranya, ada mulai time itu untuk timernya, jadi ada timernya. Jadi saudara perlu menambah ini mid sprite clock, kemudian procedure, kemudian packing random numbers, kemudian ada text block, ada type blocks gitu. Nah, kanvas di situ. Nah, kita akan mulai mencoba membuat ini, ikuti saja di sini. Ya. Ya. Oke, kita dari desainnya.
Desain di situ ada canvas, kemudian ada sprite, kemudian ada score label, ada button, ada noise, ada mulai di situ ya. Oke. Nah, supaya kelihatan ini saya pisah gini ya. Nah, ini supaya kelihatan. Kita apa? Nah, gini. Mana tadi ini? Oh, belum kelihatan. Oh, masih kecil. Oke. Oke, kita lihat dari sini. Komponennya adalah kanvas. Oke, berarti kita pakai project baru. Project baru nih. Nah, project baru. Maka ini sudah tadi yang burung ya. Kita buat project baru, project start new project. Kita beri nama, kalau ikut di situ ya mulai mos ya. Mos gitu. Mulai mos. Oke. Hah? Oh, sudah ada. Oke. Oh, sudah pernah saya buat. Oke. Baik. Saya beri nama baru. Mulai mos 2. Daripada saya menghapus yang lama. Ya. Nah, ini kemudian my canvas itu adalah kanvas. Nah, maka kita pakai kanvas. Kanvas tadi ada di sini, drawing ini ya. Kanvas taruh di sana. Oke. Kemudian label, kemudian button. Oke, tapi ini kita atur propertinya supaya tadi seperti yang tadi ya. Width-nya parent. Kemudian height-nya itu berapa? Tadi 300 ya. 400 saya boleh juga ya. Oh, enggak kelihatan bawahnya. Oke. 300 berarti ya. 300. Nah, gitu. Supaya ini ada untuk meletakkan tombol. Terus, nah ini diberi nama my canvas supaya sama. Ya, ini my canvas. Oke, kita rename my canvas. Oke. Terus label. Labelnya dinamakan score label. Labelnya ada di nih, ini ada label ya. Label ini saya pasang di bawah. Ini label. Namanya adalah score label. Kita rename score label. Oke. Terus button. Kita tambahkan button ini. Kita namakan reset button. Reset button. Ini. Reset button ya. Oke, nah ini di situ. Terus, oh ya ini propertinya kita isi untuk score label itu isinya 0. Isi 0. Ini reset saja gitu ya. Reset. Nah, oke. Nah itu reset button, score label sudah, kemudian timer dan clock. You need to arrange for the mole to jump vertically, and you'll do this with the aid of a clock component. Nah, ada clock component. Nah, itu kita pasang di apa? Di situ untuk keperluan
jam itu ya. Dia akan bisa jalan atau bisa bisa jalan dengan acak gitu. Ya. Oke. Nah di situ saudara bisa mana itu? Clock-nya di nih ya. Nah, ini clock-nya dia itu apa? Tidak terlihat ya, sebagai komponen yang tidak terlihat. Nah, di clock dan kita set, kalau kita lihat propertinya namanya diminta apa tadi? Nggak ada namanya ya. Namanya ini mole timer. Oke. Kita rename mole timer. Oke. Kemudian yang diisi adalah di sini set time interval to 500, ini diganti 500. 500 itu satunya adalah milisekon. Milisekon itu satu sekon atau satu detik itu 1000 milisekon. Jadi 500 itu setengah detik. Oke, terus apa lagi? Adding an image sprite. Nah, image seperti tadi di apa? Drawing animation. Nih, ya. Gini. Nah, ini. Kemudian picture, use more PNG which you download to your computer at the beginning of this tutorial. Oke. Nah, kalau saudara ingin gambarnya seperti itu bisa, tapi kalau saudara ingin gambar yang lain boleh gitu ya. Jadi ini sekedar gambar saja. Kalau gambar yang ini dari di-download dari sini gitu ya. Tapi kalau tidak ingin pakai itu, pakai gambar yang lain boleh. Mole di sini adalah gambar seperti tadi, gambar singa itu ya. Oke. Nih, misalnya ini saya download. Nah, ini gambarnya ini. Ini saya bisa download. Save image as. Nah, saya namakan mole di situ. Sekali lagi, saudara tidak harus sama persis gambarnya. Oke, nah di image sprite ini, image sprite-nya mau diberi nama apa tadi? Minta diberi nama apa? Sini. Okay, drag image space, you'll find the component. Okay, set the property picture. Picture. Nggak ada ya. Kita beri nama gitu aja ya mungkin ya. Rename. Oh. Nah, oke, ini sudah jadi mole. Kemudian ini poster belum. Mana tadi? Ini. Picture use mole, maka kita isi picture-nya tadi adalah dari mole ya. Mole-nya adalah yang tadi itu mole ini ya. Oke. Maka dia akan masuk ke situ, kemudian enable check. Enable-nya sudah dicek. Interval 500. 500. Terus heading 0. Headingnya 0. Ini udah. Terus speed 0. Speednya 0. Visible check. Visible-nya check. Width automatic, height automatic.
width automatic, height automatic. Sudah, terus you should see the X and Y properties already filled in. Ya, ini tergantung dari posisinya ini ya. Kalau dia ini berubah ya dia akan berubah ini ya. Oke. Terus ya sudah komponennya. Nah, component behavior and event handler. Now you see the component behavior. There's just some new app inventor ideas. The first is the idea is a procedure. Kita buat prosedur sendiri. Nah, kemudian prosedur itu kita gunakan untuk menggerakkannya tadi. Nah, define two procedure, move, mole, dan update score. Ya. Move the mole right to a new random position on canvas. Update-nya berarti dia akan mengupdate score levelnya. Nah, ini caranya untuk buat move mole tuh ya. Ini. Oke, ini dari blognya. Blog. Mulai dari situ, ini ada prosedur. Nah, ini ada to procedure block and sync to label procedure to move mole. Ini ada apa? Pilih yang do karena dia akan mengerjakan itu. Nah, ini diganti move mode. Move mode. It's move mode. Oke. Nah, itu. Kemudian that's where you put settlement. Nah, ini kita bentuknya adalah ini. Nggak kelihatan ya. Nah, ini gambarnya gini ya. Di move mole itu ini set mole X to random dia akan random supaya posisinya berubah-ubah acak gitu. Nah, ini dari set mole-nya ini tadi. Ini ada set mole X. Set mole X itu ini. Ini. Nah, itu random fraction. Ini adalah perkalian ya. Canvas width, mole width. Nah, ini berarti kita pakai perkalian random. Perkalian itu di math. Perkalian. Ini. Oke, saya taruh di sini dulu supaya kelihatan panjangnya ya. Terus random fraction. Random fraction itu dari sini juga ini ada. Nah, ini random fraction. Ini masukkan ke sini. Terus canvas ini dikurangi. Jadi canvas width dikurangi mole width. Karena dia paling kiri gitu ya. Maka ini kita pasang pengurangan. Ini pengurangan ini. Oke, ini saya taruh di bawahnya dulu supaya tidak tertutup. Canvas width ini saya taruh di sini. My canvas width. Ini my canvas width. My canvas width ini saya taruh di sini. Dikurangi mole width. Nah, mole ini width. Width-nya sini. Nih. Nah, oke, terus
Sudah, ini saya masukkan ke sini. Nah, terus ini semua saya masukkan ke sini. Nah, gitu ya. Oke, ini sudah masuk. Kelihatan ya, itu. Oh ya, pola kantor nggak kelihatan. Oke, terus di sini ada yang height-nya. Nah, yang height-nya ini. Height-nya itu untuk yang Y, maka ini saya copy saja ini ya. Duplicate, jadi klik kanan, duplicate. Nah, ini akan duplicate, kemudian saya taruh di bawahnya. Gini, ini saya ganti Y. Nah, ini random region-nya tetap. Nah, ini width-nya diganti dengan height. Nah, ini ada height, gitu ya. Saya ganti aja height. Ini ada height. Mall-nya juga height. Nah, gitu. Nah, ini maka prosedur move mall sudah jadi. Ini move mall ya. Tuh. Oke. Terus keterangannya sudah bisa baca di situ. Nah, kita buat update score. Nah, update score itu akan mengubah score labelnya satu-satu maksudnya gitu ya. Nah, terus ya, ini ada score label will be the text score. Ada skornya untuk score labelnya. Kemudian untuk skornya sendiri di join, ya. Dia akan di join dengan itu. Ya. Oke, ini bentuknya akan seperti ini. Ini saya tampilkan lagi di new tab. Nah, ini untuk update score. Update score itu score label text. Nah, ini ada join. Joinnya disambung antara score, tulisan score dengan nilai skornya. Ya. Nah, untuk score itu ada di sini, ada di variabel global, gitu ya. Maka saudara bisa membuat dulu variabel global di sini, initialize global name to. Nah, ini gini, namanya diganti dengan score. Ini diisi dengan 0. Nolnya kita ambil dari math. Ini sini ya. Sini ya. Terus update seperti mirip dengan ini ya. Maka kita pakai prosedur tadi yang do ini. Ya. Oke, ini kita ganti namanya menjadi update score. Update score. Nah, itu isinya adalah ini. Set score label. Score labelnya tadi kan sudah dibuat ya. Score label ini set score label. Ini set score label text. Set score label text. Set score label text. Ini. Tuh, ya, nih. Sorry. Nih. Nah, ini isinya ini gandeng antara skor dengan global score. Nah, itu ada di sini. Join. Nah, ini join ya. Join. Nah, ini diisi apa? Tulisan itu score. Nah, di sini berarti dia pakai ini. Nah, di sini tulisannya score T2. Ya. Terus bawahnya adalah get global score. Ini
Global score di sini itunya adalah variabel get. Ini isinya global score. Nah, gitu. Oke, ini sudah prosedurnya sudah move mol dan update score. Nah, kemudian untuk menggerakkannya, ini pakai yang mol timernya ini. Ini mol timernya. Ini kalau ditampilkan di sebelah, ini, nah, isinya cuma call, move mall-nya yang dibuat ini tadi. Call itu berarti yang manggil prosedurnya itu. Ya. Oke, mol timernya ini when move timer. Nah, ini kita pakai terus call. Ini prosedur, ini ada call, move mol ya. Call move mol. Oke, selesai. Tuh.